Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Pada video kali ini kami akan membahas tentang metode penemuan. Yuk kita simak videonya. Metode penemuan adalah metode di mana siswa menemukan sendiri suatu informasi. Pengajaran dengan metode penemuan berharap agar siswa benar-benar aktif menemukan sendiri bahan ajar yang dipelajari. Melaksanakan pengajaran dengan metode penemuan harus memperhatikan siswa yang cerdas dan yang kurang kecerdasannya. Bagi yang cerdas, hendaknya diberi tugas lain agar mereka tidak bosan menunggu teman-temannya yang belum berhasil menemukan jawaban. Tetapi diusahakan agar jawaban atau hasil akhir itu tetap ditemukan sendiri olehnya. Proses penemuan ini bisa dilakukan dengan terbimbing maupun tidak terbimbing. Untuk merencanakan pembelajaran dengan metode penemuan, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut. Pertama, aktivitas siswa untuk belajar sendiri sangat dipengaruhi. Kedua, hasil atau bentuk akhir harus ditemukan sendiri oleh siswa. Ketiga, prasyarat-prasyarat yang diperlukan harus sudah dimiliki oleh siswa. Keempat, guru hanya bertindak sebagai pengarah dan pembimbing saja, bukan pemberitahu. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan metode penemuan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep, dan generalisasi pengetahuan. Yang ketiga, seleksi bahan, problema, atau tugas-tugas. Yang keempat, membantu dan memperjelas tugas atau problema yang dihadapi siswa, serta peranan masing-masing siswa. Yang kelima, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. Yang keenam, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. Yang kedelapan, membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa. Yang kesembilan, memimpin analisis sendiri, self analisis dengan pertanyaan yang mengarah dan mengidentifikasi masalah. Yang kesepuluh, merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa. Yang kesebelas, membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuan. Kata penemuan sebagai metode pembelajaran merupakan penemuan yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa lebih aktif. Penemuan di sini sebenarnya bukan menemukan sesuatu yang baru, akan tetapi siswa dibimbing untuk menemukan suatu konsep. Sebagai contoh, untuk mengajarkan sikap komutatif dengan metode penemuan, siswa diberi sejumlah soal perkalian seperti berikut. Kerjakan soal berikut, yaitu 2 dikali 6, 7 dikali 4, 3 dikali 5, 9 dikali 1, 5 dikali 3, 6 dikali 2, 4 dikali 7, dan 1 dikali 9. Perhatikan hasil yang kalian peroleh. Adakah hasil yang sama? Ya, tentu ada, yaitu 2 dikali 6 hasilnya sama dengan 6 dikali 2. 7 dikali 4 hasilnya sama dengan seperti 4 dikali 7. 3 dikali 4 hasilnya sama seperti 5 dikali 3. Dan 9 dikali 1 hasilnya seperti 1 dikali 9. Kesimpulan apa yang dapat kalian tarik dari soal-soal itu? Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu sifat komutatif adalah sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya hasilnya tetap sama. Dengan
A dan B adalah bilangan bulat. Namun, sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian, karena jika posisinya kita tukar, hasilnya tidak akan sama. Metode penemuan di atas memerlukan bimbingan dengan pertanyaan, sehingga disebut penemuan terbimbing. Menurut Herman Suherman dan Udin SW. Keunggulan dan kelemahan metode penemuan. Berikut beberapa keunggulan dari metode penemuan. Yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat. Yang ketiga, menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini mendorong ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Yang keempat, siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang kelima, yaitu metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Selain keunggulan, metode penemuan juga mempunyai kelemahan. Berikut kelemahan dari metode penemuan. Yang pertama, metode ini banyak menyita waktu dan tidak menjamin siswa tetap bersemangat mencari penemuan-penemuan. Yang kedua, tidak tiap guru mempunyai selera atau kemampuan mengajar dengan cara penemuan, kecuali tugas guru sekarang cukup berat. Tidak semua anak mampu melakukan penemuan.